Silakan Pak. Ini saya mau pengen tanya. Anda bertanya satu kali, saya bertanya satu kali. Syaratnya gitu ya. Berani bertanya, berani ditanya ya. Siap? Itu Kristen itu Tuhan kalian itu kenapa diperintahkan untuk memaku dia? Untuk Apa? disalib. Coba luruskan dulu subjek, predikat, objeknya. Kalimatnya itu di bahasa Indonesianya diperbaiki dulu. Saya orang Ambon, Bang. Langsung pakai bahasa Timur saja. Ya. Pakai bahasa beta apa? Lu mau tanya apa dengan beta? Saya mau tanya apa? Oke. Beta mau tanya tentang Yesus. Silakan. Apa yang Ose mau tanya? Kenapa Yesus itu disalib? Ya. Siapa yang suruh? Sudah? Ya. Oke. Kenapa Yesus harus disalib? Karena kalau Yesus tidak disalib, kita yang dihukum. Ya, karena Allah memberikan sebuah aturan. Ini pertanyaan ulang-ulang nih. Allah memberikan sebuah aturan, Allah memberikan sebuah undang-undang ketika menciptakan manusia. Ya, siapa yang berdosa harus dihukum. Karena upah dari dosa adalah maut. Ya, kalian tidak pernah membaca, sabar, karena kalian mereka tidak pernah membaca yang namanya Taurat. Jadi saya yang pernah tahu. Ya, katong yang baca Taurat tiap hari, katong tahu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ose dengar. Ya, karena Adam dan Hawa itu tidak bisa menyelesaikan dosanya, ya, makanya Yesus Kristus harus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa sesuai aturan dan hukum yang diciptakan sejak semula. Upah dari dosa adalah maut. Jadi kalau Yesus tidak disalibkan, katong yang disalibkan. Itu aturan. Kalau pergi curi ayam, ya kan? Dihukum, diadili ke tidak? Diadili di hadapan manusia. Nah sekarang kalau melakukan dosa di hadapan Tuhan, harus diadili ke tidak? Harus diadili. Ya memang betul diadili, tapi bukan Yesus yang menanggung dosa beta, bukan. Jadi siapa yang mau tanggung punya dosa supaya punya dosa itu diselesaikan? Yang tanggung yang begini abang. Silakan. Abang RK punya dosa, itu abang RK sendiri. Apa yang perbuatan abang RK itu, maka abang RK yang jalanilah. Bukan Yesus yang tanggung jawab. Ada hadis apa yang melakukan hal itu? Jadi logikanya begini. Dengar. Logikanya begini. Kalau mengatakan beta bisa menghapus beta punya dosa, sendiri juga bisa menghapus punya dosa. Begitu punya logika. Yang beta punya logika. Begitu. Kalau untuk penghapusan dosa itu kan bukan masalah beta yang beta tanya, apakah dengan amal ibadah yang lakukan itu bisa selesaikan dosa di hadapan Tuhan? Insya Allah pasti bisa. Oke, sekarang berarti gini. Mengatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa menghapus dosa, betul? Hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa. Tetapi di sisi lain, mengatakan bahwa dengan punya amal ibadah, bisa menghapus dosa. Secara tidak langsung, ini sudah falasi, berpikir. Karena apa? Mentuhankan atau mengalahkan punya amal ibadah untuk menghapus punya dosa. Iya, namanya ibadah. Nah, berarti punya Tuhan ada berapa? Punya Tuhan jadinya ada berapa sekarang? Ini, Bang. Ya? Sabar, beta tanya. Sekarang punya Tuhan jadi ada berapa? Beta punya Tuhan ada satu. Nah, sekarang amal ibadah bisa menghapus dosa ke Seng? Amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Amal ibadah bisa menghapus dosa. Berarti yang bisa menghapus dosa selain Allah adalah? Nah ini pikir, macet. Berarti punya Tuhan ada dua. Punya Tuhan ada dua. Allah dan amal ibadah. Siapa bilang? Coba saya mau tahu, Tuhan kita itu dua di mana, Bang? Sekarang gini, yang bisa dengar baik-baik. Yang bisa menghapus dosa yang pertama adalah Allah, betul? Iya, betul. Kemudian tadi bilang kan bahwa amal ibadah juga bisa menghapus dosa, betul? Iya, betul. Berarti ada berapa subjek yang bisa menghapus dosa? Satu. Dua. Bang, sejak kapan? Saya coba pikir. Makanya berpikir secara logika, teman.
Ose sering berpikir secara logika. Makanya Ose Iya, pakai logika, memang Ose saya pun berpikir logika. secara logika, Bang. Saya berpikir secara logika. Masa sebuah kita dua yang mau tanggung, itu akal di mana, Bang? Makanya beta tanya Ose. Allah bisa menghapus dosa. Bahkan ada 3. Ya, pertama kan Ose bilang Allah bisa menghapus dosa. Kedua Ose bilang bahwa amal ibadah bisa menghapus dosa. Nah, Ya. yang ketiga sekarang beta kasih tunjuk nih. Ose lihat bebe. Ya. Ya. Hadis Ahmad 5364. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, sekarang ada berapa subjek yang bisa menghapus dosa? Yang pertama Ose bilang Allah, yang kedua Ose bilang amal ibadah, yang ketiga Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan menghapus dosa. Jadi Ose punya Tuhan ada berapa yang bisa menghapus dosa? Coba Ose berpikir. Namanya itu diperintah. Disuruh Berarti oleh yang Allah bisa menghapus SWT. dosa ada berapa? Yang menghapus dosa cuma 1, Bang. Tadi tuh kita kasih tunjuk itu. Coba. Ose coba tenang. Beta ulang lagi dari awal. Ini Abang RK ini bikin formalitas yang bukan. Kalau saya mau Justru pilih, beta kasih logika sesuai dengan apa yang Ose jawab. Iya, Sekarang beta- makanya beta kasih logika sesuai yang Ose jawab. Sekarang beta tanya, apakah Allah bisa menghapus dosa? siapa yang bisa menghapus dosa? Apakah Allah bisa menghapus dosa? Allah tetap bisa menghapuskan dosa. Oke, sekarang Kalau itu memang amal satu toh. Ah, Apakah amal ibadah bisa menghapus dosa? bisa. Berapa sudah sekarang ini? 2 subjek. 2. 2 subjek sekarang. Apakah mencium rukun Yamani dan Aswad bisa menghapus dosa? Rukun Yamani dan rukun Aswah akan menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Insya Allah. Bisa. Berarti ada berapa sekarang? Iya. 3. 3. Ah, Jelas. tapi bukan Tuhan. Bang. Jelas. Ya Allah ini Jelas. Itu Masya jelas Allah. sekali, teman. betul. Makanya beta bilang, yang bisa Rukun itu menghapus namanya dosa rukun berarti tambang. Ose Masya Allah. menuhankan Itu- seseorang yang bisa Abang menghapus dosa. berpikirnya bahwa itu sebagai Tuhan, itu betul. Masya Allah itu salah, Bang. Salah logika itu, Bang. Yang bisa menghapus dosa hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Kenapa tadi Ose bilang amal ibadah bisa menghapus dosa? Amal ibadah itu adalah kita punya perbuatan yang ada di dunia, Bang. Beta tanya Ose, kenapa Ose tadi bilang amal ibadah bisa menghapus dosa? Insya Allah bisa, Bang. Nah, berarti Kenapa selain bisa? Allah berarti ada amal ibadah. Iya, memang harus Iya. amal ibadah. Tapi bukan dia Berarti Tuhan. ketiga, selain Allah ada batu Hajar Aswad. Betul. Ada. Betul, berarti ada berapa Ose pikir? Yang bisa menghapus Ya. dosa ada berapa? Ini macet. Iya, itu masih, Bang. Kita pergi ke Mekah, Sekarang itu beta kita- bilang, ada yang apa bisa itu? menghapus Apa? dosa hanya Yesus Kristus. Berarti hanya satu yang bisa menghapus dosa secara zohir, yaitu Yesus Kristus. Satu, saya nggak ada yang lain. Saya nggak ada yang lain. Kalau kita mau lihat, Bang, kalau kita mau lihat, Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa ibadah dengan nyanyi-nyanyi, Bang. Kalau kita mau pikir, Siapa bilang? tidak ada. Di mana itu? Oke. Beta kasih Mana? tunjuk Ose. Ketika Yesus di atas kayu salib, Ose dengar. Beta jawab nih. Iya. Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata begini. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Bagaimana Yesus menggenapkan nubuatan dalam kitab Mazmur. Di situ nyanyian rusa di kala fajar. Nyanyiannya kayak begini. Eli, lama sabachthani. Itu lagu. Jadi kalau Ose bilang Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyi, lah Yesus saja menyanyi puji-pujian. Pada bakti di atas kayu salib. Beta jawab. Yesus tidak pernah nyanyi, Bang. Kalau kita mau pikir, Lah Bang, itu tidak beta ada. kasih tunjuk data tadi. Tidak ada. Yang kita Beta lihat kasih di dalam, tunjuk. yang kita lihat, ada Sekarang itu sabar. Yesus Berarti yang Ose nyanyi- punya Tuhan. nyanyikan Sabar. kepada. Berarti Ose punya kembali lagi. Ose punya yang menghapus dosa itu ada berapa? Yang bisa menghapuskan dosa adalah satu. Tidak ada dua, Oke, tidak ada satu. tiga. Satu itu siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kedua siapa? Amal? Oh, itu juga berarti Itu juga. Itu juga kaseng. Itu juga kaseng. Masya Allah. Sahabat, itu juga kaseng. Ya, Sahabat, beta tanya, itu juga kaseng. Itu juga kaseng. ibadah itu adalah bukan katakan bahwa itu Allah, bukan. Jadi amal ibadah itu bisa menghapus dosa. Itu juga kaseng. Yang kita berbuat dan amal itu yang kita tuntut adalah Allah Subhanahu Yang wa taala. beta kasih pertanyaan itu jelas. Ini bodoh memang Lu kenapa? Tenang dulu. Lu tenang. Ose jangan mengamuk. Allah. Masya Allah. Ose jangan mengamuk. Ose jangan mengamuk. Ose tenang. Ose tenang. Tarik napas Iya, dulu. saya tenang. Beta tenang. Ose tenang. Katong sama-sama tim Iya, ini iya. senang. Ose jangan mengamuk. Iya. Begini, Ose dengar. Katong pergi di Mekah itu dikatakan bahwa itu katong punya amal. Allah punya itu dikatakan bahwa itu Allah. Siapa yang Masya suruh Ose Allah. pergi? Siapa yang suruh pergi Ose naik haji? Siapa yang suruh? Kemauan saya sendiri, Bang. Sekarang beta tanya, kalau itu kemauan perjuangan Ose, Nabi sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bang. Itu. Ose dengar. Mekah itu adalah perjuangan, Bang. Sejarah. Sejarah dari mana? Masya Allah. Sejarah dari mana? Sejarah dari mana? Sejarah dari mana Ose bilang Mekah itu sejarah? Sejarah dari siapa? Sejarah itu dari para zaman-zaman Rasul, Bang. Ketika belum ada Kristen itu, Bang. Islam Sejarah- sudah berdebat. Ya. Oke, beta Islam tanya. sudah menjalankan Naik peperangan haji yang itu ada di sejarah mana-mana. dari siapa? Beta tanya. Naik haji itu Itu sejarah kiri, dari ya. siapa? Begitu. Beta tanya dulu Ose. Astagfirullah. Naik haji itu sejarah dari siapa? Naik haji. Sejarah dari siapa? Siapa yang perintahkan? Siapa yang ciptakan? Yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, Disampaikan oke, kepada beta tanya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi yang menciptakan naik haji itu siapa? Bukan yang diciptakan, Bang. Ngomong Bet- baik-baik, Bang. Beta Yang tanya, diperintahkan. yang menciptakan naik Bukan haji yang itu siapa? diciptakan, ya. Yang diperintahkan Siapa? Allah Siapa? Subhanahu wa Oke. taala. Yang Adakah diperintahkan perintah Allah dalam Subhanahu wa Al-Quran taala. bahwa Allah memerintahkan untuk naik haji? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke. Ada. Sekarang, ya. Saat Masya saat Allah. itu, Ose dengar. Pada saat itu, pada saat itu, apakah Allah memerintahkan untuk naik haji kepada 360 berhala? Beta tanya. Coba lihat. Apakah Allah memerintahkan untuk naik haji kepada 360 berhala? Kalau naik haji itu diperintahkan sama Allah, sejak kapan Allah memerintahkan naik haji? Beta tanya. Sejak kapan Allah memerintahkan untuk naik haji? Ose jangan diam. Makanya Ose itu tidak pernah, Ose itu baca, Ose punya literasi di dalam Ose punya itu, Ose yang pernah baca. Masih Ose dengar. Ose lihat baik-baik. Ini beta kasih tunjuk data nih. Ose lihat baik-baik. Ya. Nih Ose lihat ya. Ini Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ose cari di Gramedia itu ada. Nih, lengkap. Ya. Ose lihat baik-baik. Di halaman 24. Ya. Ose lihat baik-baik. Beta kasih tunjuk data itu, nanti Ose tercengang sendiri. Ya. Mereka juga memenuhi masjid apa? Masjid apa nih? Nggak tahu. Katanya pintar. Makanya Ose baca Tahu. Masjidil Haram, Apa itu? Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Kemudian Ose perhatikan baik-baik. Ya, Ose perhatikan baik-baik. Beta kasih tunjuk data ini literasi Islam. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh siapa? Amar bin Luhai. Antara lainnya apa? Mereka menunaikan haji dan takwaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Sekarang
Mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luqay. Amr bin Luqay ini seorang pagan Quraisy. Makanya beta tanya, ya, apakah Allah memerintahkan untuk naik haji sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi? Tuntut buku ini. Kalau OSIS yang percaya, tuntut buku ini. Beta punya lengkap. Sirah Nabawiyah, Al-Mubarakfuri, kisah para nabi, ya. Lengkap beta punya buku-buku. Makanya OSIS kaget kan baca itu. Renungkan. Sejak kapan Allah memerintahkan untuk naik haji? Apakah Allah memerintahkan naik haji sebelum adanya Nabi Muhammad juga? Apakah Allah sejahat itu memerintahkan naik haji kepada 360 berhala? Oh, saya pikir. Iya, apa-apa yang berhalanya itu apa-apa, Bang? Berhala yang terkenal, coba Ose buka di dalam surah An-Najm ayat 19. Mau beta buka? Mau beta buka? Oke. Oke. Ose dengar baik-baik biar Ose belajar dengan beta di sini, ya. Ya, katong buka dulu Al-Hajj ayat 52. Ya, katong buka Al-Hajj ayat 52 biar Ose belajar baik-baik. Iya. Masa makanya Ose kalau baca Al-Qur'an itu baca juga dengan artinya. Ini karena Ose yang pernah baca dengan artinya makanya jadi begini. Ini surah Al-Hajj ayat 52. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula mengutus seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad. Kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginannya itu. Setan memasukkan godaan pada keinginan siapa nih? Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah menetapkannya ayat-ayat dalam hati orang-orang beriman. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat, katong lihat tafsir Ibnu Katsir. Karena Ose punya imam, jadi katong gunakan tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya berhala yang mana, Bang? Mana? Makanya Ose baca Ibnu Katsir, biar Ose tahu. Iya, berhala. Itu dikatakan setan sudah itu. Berhala. Setan memasukkan godaan pada keinginan siapa? Ini Ose dengar. Sebagian besar tafsir, sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini, kisah Garanik bintang-bintang. Lalu kita lihat, ya, katong lihat baik-baik, pelan-pelan, ya. Nah ini, ya, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Bashar dan dari Sa'id ibnu Zubair yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Mekah membacakan surah An-Najm dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya, maka patutkah bagi orang-orang musyrik yang menganggap Lata dan Uzza Manah yang ketiganya paling terkemudian. Ini surah An-Najm ayat 19 ayat sampai 21. Ya, maka Ose baca ini. Setan memasukkan godaan pada keinginan, pada lisan. Bagaimana mungkin seorang nabi dimasukkan keinginan ini? Setan memasukkan godaannya pada lisan. Lisan siapa? Lisan siapa? Ose baca. Hah? Lisan siapa nih? Maka setan memasukkan godaan pada lisan. Makanya muncul namanya An-Najm ayat 19. Bang RK. Lah. Bang RK, yang kita sembah berhala itu yang mana? Hah? Aduh. Apanya? Siapa yang bilang Ose sembah berhala? Kita yang menjaga yang berhala. Beta yang pernah bilang Ose sembah berhala. Kecuali beta di luar negeri, mungkin beta to the point sekarang. Hanya beta yang berani to the point karena beta di Indonesia. Ya kan? Kita menyembahkan berhala. Yang mana berhala itu di mana? Cuma satu setan itu banyak setan. Kenapa lisan Nabi bisa dimasukkan? Karena dia yang pertama lah. Kenapa sebelum Nabi adalah setan dulu? Sekarang, apakah seorang Nabi bisa dimasukkan lisan sama setan? Ya tentu bisa, karena dia juga manusia. Nah, sekarang Ose dengar baik-baik. Jika seorang Nabi, Ose dengar.
Jika seorang nabi lisannya bisa dimasukkan sama setan, berapa banyak ayat yang lisannya dimasukkan sama setan? Coba Ose pikir. Kalau lisan seorang nabi bisa dimasukin sama setan, ini pertanyaan. Bang RK. Berapa banyak ayat yang lisannya dimasukkan sama setan? Bang RK ini mutar-mutar. Beta Bang RK ini punya pembicaraan ini mutar-mutar. Saya ada yang Bang putar-putar, RK saya ada yang berputar. saya tadi bahwa kita menyembahkan berhala. Yang saya mau tanya, berhalanya itu di mana? Siapa yang bilang kalian menyembah berhala? Beta hanya bilang kalian merasakan ke tidak? Tadi Bang RK tadi katakan bahwa kita menyembah itu ada 3 berhala. Apa? Bukan, beta luruskan. Oh, saya dengar. Beta luruskan beta punya pertanyaan. Beta tanya, yang bisa menghapus dosa itu ada berapa? Oh, saya bilang hanya Allah, yang pertama. Kedua, oh saya bilang amal ibadah. Ketiga, Nabi bersabda mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa. Sekarang, 3 ini bisa menghapus dosa, Kaseng? Kalau jawab jujur. Insya Allah pasti bisa. Nah, berarti ada berapa yang bisa menghapus dosa? Insya Allah 3. Ya udah, selesai. Selesai. Jadi beta punya tuduhan, sonde salah. Saya salah toh? Saya salah toh karena itu kan Ose yang ngomong sendiri. Ose yang ngomong sendiri, bukan beta. Tapi kalau Bang RK, lalu Bang RK beta mau tanya. Apa? Ya, beta mau tanya. Apa? Bahwa gedung yang kalian bikin itu tempat beribadah kan? Ose salah. Ose cara pandangnya salah. Gereja itu sejatinya bukan bangunan. Gereja itu sejatinya adalah Ose dengar. Gereja itu sejatinya bukan bangunan. Gereja itu sejatinya adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dan Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja. Persekutuan orang-orang percaya itu. Matius 16 ayat 18. Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus Kristus mendirikan gereja di atas dasar para rasul. Tapi bukan gedung, Bang. Ya, siapa yang bilang gereja itu gedung? Allahu Akbar. Siapa yang bilang gereja itu gedung? Lah kenapa? Ya, yang bilang gereja itu gedung itu siapa? Hah? Siapa yang bilang? Lalu kenapa mereka bikin rumah-rumah besar, gedung-gedung besar buat tempat gereja itu? Masalahnya gini, brother. Ose dengar baik-baik. Ose dengar baik-baik. Ose dengar. Orang ini 3.100 orang dengar baik-baik, mau rekam silakan. Pertanyaan dia, kenapa dibangun gereja, bangun gedung? Ose dengar baik-baik. Katong berdoa di dalam gedung saja itu diusir. Katong berdoa di dalam gedung saja itu dibubarkan. Ya. Sekarang kalau katong berdoa di jalan raya, apa tidak selesai di sana? Berdoa di dalam gedung saja itu digeruduk oleh oknum yang katanya mayoritas. Apalagi kalau katong berdoa di jalan raya. Makanya beta dengar, lu dengar beta dulu, lu dengar. Sekarang kalau orang Kristen setiap hari Minggu memakai jalan raya, memakai aspal untuk berdoa di jalan raya depan Indomaret atau depan Alfamart atau depan mana? Depan di jalan raya. Ose terima kasih. Jawab. Memang sing terima. Saya terima, tapi kalau Ose punya kaum yang lakukan, boleh. Berdoa di jalan raya boleh. Saya bisa. Lah, Ose lihat baik-baik. Banyak orang yang berdoa di jalan raya mengganggu lalu lintas. Banyak orang berdoa di jalan raya mengganggu lalu lintas. Berarti abang RK ini seakan-akan
Dibuat orang Muslim untuk bersambayan macam ibadah apa? Siapa yang lebaran bilang gitu. muslim? Beta yang bilang muslim. Berarti bahwa mereka sudah sembahyang di tempat-tempat jalan raya gitu. Sekarang Tentang beta tanya, jumatan kalau berdoa gitu. di jalan raya boleh kaseng? Silakan Ibadah aja bang. Boleh? Kalau memang lihat boleh. Boleh. Sekarang orang Kristen berdoa di jalan raya boleh kaseng? Silakan. Masalahnya orang Kristen itu bukan keledai liar. Orang Kristen itu teratur berdoa dalam gedung. Katong seng mau di luar berdoa dalam gedung saja diusir, apalagi di luar gedung. Makanya orang Kristen ini banyak dong punya apa? Orang Kristen ini dong punya setiap per bulan itu banyak berubah-ubah bang. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Alkitab mereka itu banyak yang berubah. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Yang berubah Alkitab kalian bang. Saya nggak ada yang berubah. Coba berubah yang di mana? Saya nggak ada yang berubah. Berubahnya di mana? Beta tanya. Berubahnya di mana? Berubahnya di mana? Yang berubah orang meninggal, orang mati dulu dikafankan dengan kain hitam. Tapi sekarang lihat orang Muslim dikafankan dengan kain putih. OC ini tidak mengerti tradisi. Dulu, bang, Makanya OC ini tidak pernah dengar. Ya. Makanya OC ini tidak pernah merantau. Ya, kenapa beta bilang OC yang pernah merantau? Kalau OC pergi ke wilayah NTT, OC dengar dulu. OC dengar. Kalau OC pergi ke wilayah NTT, itu dong tutup pakai kain tenun. OC jangan merokok di sini. Bang, ini bang. Tahan dulu rokoknya. Dulu tahun, iya, dulu tahun 99 ya, tidak ada pernah ceramah-ceramah di gereja. Tapi sekarang 2025 dirubah menjadi ceramah. Iya kan? Apa? Orang Islam ceramah waktu hampir dibuka tahim, waktu jam 4 hampir siang, orang Kristen begitu ikut lagi. Itu gila itu sebenarnya. Ose dengar, beta kasih logika ke Ose. Ose dengar dulu, Ose dengar. Jangan nau-nau di sini. Bohong. Islam ini ikut bang. Iya. Islam bikin gitu, kalian bikin gitu. Coba Ose dengar. Iya. Yang duluan ada, agama yang dulu, Ose punya agama itu ada di abad keberapa? Kristen duluan kah? Beta tanya, Kristen duluan kah? Islam duluan yang ada di dunia ini? Orang Islam bikin tahlilan, kalian nggak ikut tahlilan. Itulah kalian ini. Lah kau kenapa? Kristen ikut-ikutan. Siapa yang ikut-ikutan? Di kampung saya. Ose jangan babingung. Di kampung sebelah saya itu banyak itu. Sekarang orang berdoa di rumah yang boleh kah? Orang Islam bikin tahlilan, kalian lagi bikin tahlilan. Mulai error dia nih. Mulai error dia kayak. Sama-sama NTT, bang. Jadi kepala NTT. Ose jangan mulai error di sini, teman. Iya. Ose jangan mulai error di sini. Tenang baik-baik dulu. Jangan emosi, coba tarik nafas dulu. Jangan kayak orang kerasukan. Ose jangan kayak orang kerasukan, tenang dulu. Jangan kayak orang kerasukan, tenang. Beta mau jawab. Ya, Bang, jangan bikin malu-malu orang NTT. Kita sama-sama NTT. Ose NTT mana beta tanya? NTT mana? Beta wahai. NTT apa? Wahai. Provinsi apa itu? Provinsi Ambon. Ambon bukan NTT, nyong. Aduh tuang ngalai, Ambon dia bilang NTT nih. Aduh mama sayang, Ose buka peta atlas itu kasih. Sejak kapan NTT? Sejak kapan Ambon itu masuk provinsi NTT? Pemekarannya kapan? Bula. Sejak kapan pemekaran Ambon masuk provinsi NTT? Bula bang, Pak Bula. Saya di Ambon. Ya makanya Ambon bukan NTT toh?
Bukan. Nah, makanya. Ose ini kayak sedeng-sedeng miring-miring mabuk kayak lagi mabuk apa? Bukan bang. Mabuk tua. Jaringannya kurang bagus. Ya, Ose dengar baik-baik. Sekarang kalau beta di rumah, beta berdoa dengan beta punya kawan-kawan, itu perlu izin kaseng. Katong mau berdoa nih. Katong mau berdoa ini. Katong mau berdoa nih, toh. Nah, katong minta izinnya ke siapa? Kalau katong mau berdoa ke Tuhan, katong minta izinnya ke siapa? Tidak ada perlu izin bang. Nah, itu Siapa kau bilang pintar. Itu yang beta bilang lu pintar, lu dengar baik-baik. Orang berdoa, seng pernah izin di mana seng perlu izin. Namanya berdoa itu urusan pribadi dengan Tuhan. Sekarang ada orang-orang, oknum-oknum yang berdoa harus izin. Kalau tidak izin di ketua RT nanti digeruduk. Kalau orang Kristen berdoa, dengar. Kalau orang Kristen berdoa, tenang-tenang. Ose dengar. Kalau orang Kristen berdoa tenang-tenang di rumah, itu dibilang apa? Dibilang apa? Meributkan, mengacaukan. Pokoknya membuat orang itu merasa terganggu. Tetapi kalau katong berdoa di tengah jalan, mengganggu lalu lintas, seng apa-apa. Mengapa? Berdoa dalam rumah itu bilang mengacaukan, tapi berdoa di jalan raya itu bilang seng apa-apa walaupun mengganggu lalu lintas. Bang, jangan terlalu tertikan bahwa Islam, tapi Islam itu adalah jalan yang lurus, bang. Ah, jadi Islam jalan yang lurus, kaseng. Koreksilah diri kita, gitu. Jadi Islam itu jalan yang lurus, kaseng. Insya Allah lurus. Lurus. Oke, sekarang apakah agama Islam yang diridhoi saja? Gimana? Apakah hanya agama Islam yang bisa masuk surga? Mau Kristen juga pun bisa masuk surga, mau Islam juga pun bisa masuk surga. Yang penting perbuatan amalan kita. Oke. Kita harus jalani. Oke. Sekarang Ose bilang Kristen juga bisa masuk surga. Sekarang beta ajak Ose masuk Kristen, mau kaseng? Yang mengajak. Beta ajak Ose kan bilang Kristen juga bisa masuk surga kan? Kalau ada yang mengajak mereka bisa masuk. Beta sabar, beta tanya dulu. Nabi yang kasih surga termasuk kita kan. Ose dengar dulu, Ose dengar. Ose tadi bilang hanya Kristen yang bisa masuk Kristen juga bisa masuk surga toh? Ale. Ose. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Orang bikin hari, orang Kristen bikin hari. Ose sudah babingung. Ose turun ngopi dulu. Orang Kristen bungkus lagi juga dengan kain putih. Gila. Tenang, Ose turun dulu. Ose minum kopi dulu. Ya. Hah? Apa? Udah, Ose turun dulu, Ose renungkan. Yang bisa menghapus dosa itu ada 3, Udah. Oke? Kalau katong Kristen itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Ose punya apa? Allah, amal, dan juga batu ajar aswad kan? 3 toh? Nah, itu yang Ose bilang tadi. Oke, thank you ya. Satu yang sama-sama NTT turun beta. Pak Mas dengar saya pengomongan sing betul. Makanya katong sama-sama bebatu. Ose batu. Lu dengar? Ose kalau mau jaring beta itu bukan kalau jaring batu masih bisa dapat. Kalau jaring beta jaring angin. Makanya dong bilang beta kepala angin. Angin tuh yang bisa dijaring. Makanya sampai sekarang dong mau jaring beta tuh yang bisa. Terlalu keras. Beta keras toh? Sudah. Ose kalau mau bertobat terima Yesus, Ose kasih tau beta nanti ya. Kecuali Yesus yang turun pada beta boleh. Oke. Beta Tuhan Yesus akan jawab lu punya pertanyaan, lu punya tantangan itu. Lu tunggu Yesus sudah. Lu tunggu Yesus. Nanti dalam waktu dekat 3 hari beta berdoa buat lu.
Iyo, Tunggu nanti. beta tunggu Kalau Yesus ada datang sesuatu, ke beta. kalau ada sesuatu dapat dengan lu datang ke beta punya live. Ya? Iyo, nanti beta tunggu Yesus di sini. Oke. Ya, Oke. beta tunggu. Tapi bawakan di dalam satu kali semua itu. Kita tunggu sama-sama. Kita tunggu sama-sama. Iya, nanti beta tungguakan. Oke. Siap. Oke, siap. Thank you, Oke, brother. bagi saya bang. Makasih. Oke, Ya. sama-sama bang. Ya, dan ke banyak. Sama-sama. Oke, danke. Dan